Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai perdagangan internasional dengan dosen pengasuh Ibu Siswa Berti Afriyatna SP MSI. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yogi Pratama dengan NIM 4120210112 dari kelas Agribisnis A. Adapun definisi perdagangan internasional sebagai berikut. Perdagangan internasional adalah kegiatan perekonomian dan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud di sini yaitu 1. Perorangan atau individu dengan individu. Kedua, antara individu dengan pemerintah suatu negara. Ketiga, pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Jika dibandingkan dengan pelaksanaan perdagangan di dalam negeri, maka perdagangan internasional sangatlah rumit dan kompleks. Kerumitan ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, yaitu 1. Pembeli dan penjual terpisah oleh batas-batas negara. Kedua, barang harus dikirim dan diangkut dari suatu negara ke negara lain melalui bermacam peraturan seperti pabean yang bersumber dari pembatasan yang dikeluarkan oleh masing-masing pemerintah. 3. Antara satu negara dengan negara lain terdapat perbedaan dalam bahasa, mata uang, taksiran dan timbangan, hukum dalam perdagangan dan sebagainya. Selain itu, ada juga permasalahan di dalam perdagangan internasional sebagai berikut. 1. Pola perdagangan ekspor-impor. 2. Harga dasar ekspor-impor. 3. Manfaat perdagangan internasional. 4. Pengaruh makro perdagangan internasional. 5. Mekanisme neraca pembayaran. 6. Persekutuan perdagangan dan modal luar negeri. Dan 7. Pengalihan teknologi. Manfaat dari perdagangan internasional yaitu 1. Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negara sendiri. 2. Memperoleh keuntungan dari spesialisasi. 3. Memperluas pasar dan menambah keuntungan. 4. Transfer teknologi modern. Ada juga akibat perdagangan internasional adalah 1. Tukar menukar barang dan jasa antar negara. 2. Pergerakan sumber daya melalui batas-batas negara. 3. Pertukaran dan perluasan penggunaan teknologi sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sebab terjadinya perdagangan internasional yaitu 1. Revolusi informasi dan transportasi. 2. Interdependensi kebutuhan. 3. Liberalisasi ekonomi. 4. Asas keunggulan komparatif. 5. Kebutuhan devisa. 6. Adanya perbedaan selera. 7. Adanya keanekaragaman kondisi produksi. 8. Perbedaan kebudayaan dan gaya hidup. Selanjutnya teori perdagangan internasional. Adapun teori-teori perdagangan internasional antara lain 1. Teori keunggulan mutlak atau absolute advantage. Teori ini dikemukakan oleh Adam Smith. Ia menemukan bahwa negara akan makmur apabila mampu mengembangkan produksinya melalui perdagangan. Agar produksinya meningkat perlu adanya pembagian kerja internasional dalam menghasilkan barang. 2. Teknologi keunggulan komparatif atau comparative advantage. Teori yang dikemukakan David Ricardo menjelaskan tentang keuntungan komparatif yang diukur dalam ongkos nyata yang mencerminkan ongkos tenaga kerja. 3. Teori keunggulan komparatif atau comparative advantage. Teori ini dikemukakan oleh J.S. Mill, yaitu mencari keseimbangan pertukaran antar dua barang oleh dua negara dengan perbandingan pertukarannya atau menentukan dasar tukang dalam negeri. 4. Pandangan kaum merkantilisme.
Kaum merkantilisme suatu kelompok yang mencerminkan cita-cita dan ideologi kapital komersil serta berpandangan tentang politik kemakmuran negara melebihi kemakmuran perorangan. Kebijakan perdagangan. Perdagangan bebas adalah keadaan di mana pertukaran barang atau jasa antar negara terjadi dengan sedikit atau tanpa mengalami rintangan. Alasan para pendukung kebijakan perdagangan adalah: 1. Perdagangan bebas cenderung memicu persaingan sehingga menyempurnakan skala ekonomis dan alokasi sumber daya. 2. Perdagangan bebas mendorong peningkatan efisiensi, perbaikan mutu produk, dan perbaikan kemajuan teknologi sehingga mengacu produktivitas faktor produksi. 3. Perdagangan bebas merangsang pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan serta memupuk tingkat laba, tabungan, dan investasi. 4. Perdagangan bebas akan lebih mudah menarik modal asing dan tenaga ahli atau laba, tabungan, dan investasi. Jenis-jenis perdagangan internasional. 1. Ekspor. Dibagi dalam beberapa cara antara lain: A. Ekspor biasa adalah pengiriman barang ke luar negeri sesuai dengan peraturan yang berlaku yang ditujukan kepada pembeli di luar negeri mempergunakan L atau C dengan ketentuan devisa. B. Ekspor tanpa L atau C adalah barang dapat dikirim terlebih dahulu sedangkan eksportir belum menerima LOC. Harus ada izin khusus dari Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. 2. Barter. Barter adalah pengiriman barang ke luar negeri untuk ditukarkan langsung dengan barang yang dibutuhkan dalam negeri. Jenis barter adalah antara lain: A. Direct barter. Direct barter adalah sistem pertukaran barang dengan menggunakan alat penentu nilai atau lazim, disebut dengan denominator of value, suatu mata uang asing, dan penyelesaian dilakukan melalui clearing pada neraca perdagangan antar kedua negara yang bersangkutan. B. Switch barter. Sistem ini dapat diterapkan bila mana salah satu pihak tidak mungkin memanfaatkan sendiri barang yang akan diterimanya dari pertukaran tersebut, maka negara pengimpor dapat mengambil alih barang tersebut ke negara ketiga yang membutuhkan. C. Counter purchase adalah suatu sistem perdagangan timbal balik antar dua negara. Sebagai contoh, suatu negara yang menjual barang kepada negara lain, maka negara yang bersangkutan juga harus membeli barang dari negara tersebut. Dan D. Buyback barter adalah suatu sistem penerapan alih teknologi dari suatu negara maju kepada negara berkembang dengan cara membantu menciptakan kapasitas produksi di negara berkembang yang nantinya hasil produksi ditampung atau dibeli kembali oleh negara maju. 3. Konsinyasi atau consignment adalah pengiriman barang di mana belum ada pembeli yang tertentu di luar negeri. Penjualan barang di luar negeri dapat dilaksanakan melalui pasar bebas atau free market atau bursa dagang, commodity exchange, dengan cara lelang. Cara pelaksanaan lelang pada umumnya sebagai berikut. A. Pemilik barang menunjuk salah satu broker yang ahli dalam salah satu komoditi. B. Broker memeriksa keadaan barang yang akan dilelang terutama mengenai jenis dan jumlah serta mutu dari barang tersebut. C. Broker menawarkan harga transaksi atas barang yang akan dijualnya. Harga transaksi ini disampaikan kepada pemilik barang. D. Oleh panitia lelang akan ditentukan harga lelang yang telah disesuaikan dengan situasi pasar serta kondisi perkembangan dari barang yang akan dijual. Harga ini akan menjadi pedoman bagi broker untuk melakukan transaksi. E. Jika pelelangan telah dilakukan, broker berhak menjual barang yang mendapat tawaran dari pembeli yang sama atau yang melebihi harga lelang. F.
Barang-barang yang ditarik dari pelelangan masih dapat dijual di luar lelang secara bawah tangan. G. Harga diperkenankan ikut serta dalam pelelangan hanya anggota yang tergabung dalam salah satu commodities exchange untuk barang-barang tertentu. H. Broker mendapat komisi dari hasil pelelangan yang diberikan oleh pihak yang diwakilinya. 4. Package deal. Untuk memperluas pasaran hasil kita, terutama dengan negara-negara sosialisasi, pemerintah ada kala perjanjian perdagangan atau trade agreement dalam salah satu negara. Perjanjian itu menetapkan jumlah tertentu dari barang yang akan diekspor ke negara tersebut, dan sebaliknya dari negara itu akan mengimpor sejumlah barang tertentu yang dihasilkan negara tersebut. 5. Penyelundupan atau smuggling adalah setiap usaha yang bertujuan memindahkan kekayaan dari suatu negara ke negara lain tanpa memenuhi ketentuan yang berlaku. Dibagi menjadi dua bagian, yaitu A. Seluruhnya dilakukan secara ilegal. B. Penyelundupan administratif atau penyelundupan takentara atau manipulasi atau custom fraud. 6. Border agreement. Bagi negara yang berbatasan yang dilakukan dengan persetujuan tertentu atau border agreement, tujuannya pendudukan perbatasan yang saling berhubungan diberi kemudahan dan kebebasan dalam jumlah tertentu dan wajar. Border crossing dapat terjadi melalui A. Sea border, lintas batas laut, sistem perdagangan yang melibatkan dua negara yang memiliki batas negara berupa lautan. Perdagangan dilakukan dengan cara penyeberangan laut. B. Overland border atau lintas batas darat. Sistem perdagangan yang melibatkan dua negara yang memiliki batas negara berupa daratan. Perdagangan dilakukan dengan cara setiap penduduk negara tersebut melakukan interaksi dengan melewati batas darat di masing-masing negara melalui persetujuan yang berlaku. Oke, sekian, terima kasih. Itu saja penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.